Halo para pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat di tengah-tengah Omikron yang sedang merajalela, terutama di Jogja. Ini adalah level 4. Tapi jangan khawatir dan jangan pesimis, tetap optimis. Insya Allah bisa terhindar dari virus Omikron. Nah, masih bersama channel Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita memiliki tamu istimewa. Temanya adalah kemungkinan bagaimana anak-anak di kelas awal itu bahasa pengantar untuk pendidikan kita, untuk belajar di kelas itu adalah menggunakan bahasa ibu. Siapa tamu kita? Pertama adalah Bapak Profesor Dr. Esmunandar. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Bapak Esmunandar ini kan sudah sering di Suyanto.id. Beliau adalah Duta Besar UNESCO untuk Indonesia atau perwakilan tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris. Nah, saya kira dari Jogja Paris itu beda waktu. Di Jogja sudah malam, Paris masih siang. Dan yang kedua, luar biasa juga ini tamunya, yaitu tamu yang sudah terkenal, tapi saya baru ketemu wajahnya lewat virtual ini, yaitu adalah Butet Manurung. Tapi sebetulnya nama kecilnya itu adalah Saur Marlina Manurung. Lalu di selamat malam Mbak Butet, dan beliau adalah aktivis luar biasa di mana-mana. Pertama, dia adalah juga penulis buku, banyak buku yang setelah ditulis terkait dengan sekolah-sekolah adat di pedalaman hutan-hutan, dan juga memiliki award yang cukup banyak, antara lain misalkan saja saya bacakan beberapa adalah Asian Nobel Prize Raman Magsaysay Award 14 2012 mendapat dari Ernst Young Indonesian Social Entrepreneur of the Year. Kemudian tahun 2009 World Economic Forum. Yang World Economic Forum itu adalah lembaga yang selalu menginspirasi tentang perkembangan dunia. Beliau adalah mendapatkan Young Global Leader. Kemudian World Economic Forum lagi, Asia Young Leader. Kemudian Asuka Fellow. Banyak lagi. Kalau kita bacakan semua, nggak jadi ngomong-ngomong kita nanti. Jadi pokoknya hebat lah. Jadi masih muda dan hebat, dan kita sapa. Dan sekarang, maaf, sekarang beliau sedang S3 di University of Amsterdam di Belanda. Jadi kita ini pertemuan segitiga antara Jogja, Paris, dan Amsterdam. Luar biasa. Ini karena jasa teknologi. Selamat malam, Mbak Butet. Selamat malam. Dan di situ siang ya, selamat siang. Maaf. Prof. Ismu, tadi kan ada gambaran bagaimana kemungkinan anak-anak itu untuk belajar dengan menggunakan bahasa ibu supaya transisinya itu tidak bikin shock, cultural shock, di mana anak-anak harus belajar bahasa Indonesia terbata-bata. Kalau bahasa ibu saya kira segera klik. Bagaimana pengalaman Pak Ismu? Pak Ismu. Baik, terima kasih Prof. Yanto. Jadi saya akan beri pengantar sedikit aja karena ini studi atau ada namanya policy paper ya, policy paper dari UNESCO. Nah, kemudian nanti yang lebih banyak pengalaman di lapangan itu Mbak Butet ya. Nanti Mbak Butet karena di sekolah yang beliau asuh dan juga pengalaman bersama teman-teman di lembaganya. Jadi ada policy paper Pak Yanto dan Mbak Butet, nanti kita bisa diskusikan, itu tahun 2016 ya, dan sampai sekarang rasanya policy paper ini masih belum ada update-nya. Jadi judul policy papernya itu If You Don't Understand, How Can You Learn? Jadi kalau nggak paham bahasanya, gimana mau paham materi pembelajarannya, gitulah gampangannya ya. Jadi kata kunci atau pesan-pesan penting dari paper itu adalah anak itu harus belajar dengan bahasa yang dipahaminya, gitu ya utamanya. Nah, ini katanya di dunia ini perkiraan sekitar 40% siswa tidak memiliki akses pendidikan dalam bahasa yang dia pahami. Dan ini masih sering di setiap Hari Internasional Bahasa Ibu di UNESCO itu selalu data ini masih di quote ya, berarti kan belum ada data terbaru gitu ya, atau data perkiraan terbaru.
Hal kedua, Pak Yanto dan Mbak Butet itu, hal di atas ini, hal tadi itu ya, tidak punya akses kepada pendidikan yang dalam bahasa yang dia pahami, tentu merupakan hambatan pembelajaran. Khususnya siswa miskin ya. Kalau siswa kaya kadang-kadang kan mungkin di rumah dia punya akses dan sebagainya gitu ya. Untuk bahasa lain, bahasa yang dipakai di pembelajaran dia punya akses atau bisa ngambil les, orang tuanya bisa bayarin dan sebagainya. Tapi kalau orang miskin kan akhirnya nggak punya itu. Nah, kemudian pesan penting ketiga adalah paling tidak, nah ini kalau UNESCO menyarankan, 6 tahun pengajaran dalam bahasa ibu itu diperlukan ya untuk mengurangi jurang pembelajaran bagi siswa yang berbahasa hanya punya kemampuan maksudnya ya, bagi siswa yang hanya kemampuannya bahasa ibu tadi, yang kemudian bahasa yang dipakai di sekolah itu berbeda dari bahasa ibu. Jadi misalnya saja mungkin ya ada anak di siswa di bahasa daerah saja sehari-hari di rumah, kemudian juga mungkin akses kepada media atau pembelajaran atau hal lain dalam bahasa selain bahasa ibu nggak ada, itu disarankan 6 tahun. Tapi mungkin bagi kita sekarang juga nggak ada yang seperti itu ya. Rata-rata kan media, televisi, radio, atau internet, atau barangkali koran, atau apalah di daerah pun juga sudah ada. Tapi nggak tahu nanti Butet, barangkali karena Butet juga pernah bekerja di daerah-daerah yang sangat di bagian terdalam dari negara kita ya. Nanti bisa cerita dalam kondisi seperti apa. Kemudian pesan yang keempat itu adalah memaksakan bahasa yang dominan dalam sistem pendidikan yang multikultur itu sering berakibat pada kesenjangan sosial dan budaya. Jadi pengalaman itu misalnya saja ya, malah bisa jadi pecah negaranya kan ya. Antara Pakistan dan Bangladesh itu kan gara-gara bahasa. Malah sebetulnya Hari Internasional Bahasa Ibu itu sejarahnya sebetulnya lahir dari itu, gitu ya. Perpecahan yang kemudian orang Bangladesh mengherokan pahlawan nasionalnya yang kemudian ya berakibat bahasa ibu bisa dipakai dalam sistem pendidikan dan sistem kenegaraan mereka. Pesan yang selanjutnya ya ini mengisyaratkan kepada para pembuat kebijakan pendidikan harus menyadari pentingnya pembelajaran dalam bahasa ibu tadi, gitu ya. Dan ini nanti bisa kita diskusikan pengalaman Pak Yanto dulu mendesain undang-undang Siknas misalnya bagaimana bahasa daerah atau bahasa ibu itu dimasukkan dalam undang-undang gitu ya. Ya, kemudian tentu memang ya keragaman bahasa apalagi di negara kita itu yang ada 714 bahasa daerah itu merupakan tantangan tersendiri kalau semua harus dilayani ya. Bagaimana rekrutmen guru yang menguasai bahasa daerah, bagaimana pengembangan kurikulumnya, apakah semua bahan ajar untuk kelas-kelas awal tadi misalnya kalau kita ikuti 6 tahun itu apakah semua kelas awal itu harus disediakan bahasa daerahnya? Atau ya saya kemarin sekilas ngobrol sama Butet bahwa sebenarnya kelas-kelas awal itu kosakatanya nggak banyak kok. Mungkin gurunya masih tetap bisa pakai bahan ajar nasional, tapi gurunya yang kemudian diimbangi dengan dia paham kosakata bahasa daerahnya, kemudian dia semi translate lah di dalam kelasnya gitu. Mungkin itu Pak Yanto untuk memulai diskusi, banyak hal yang kita bisa diskusikan dan saya stop di sana supaya Mbak Butet bisa cerita pengalaman kemudian kita diskusi lebih banyak. Makasih Pak Yanto. Oke, terima kasih Prof. Ismu. Dan memang kalau kita belajar dengan bahasa yang tidak kita paham itu ya bikin galau. Seperti saya dulu Pak Ismu ketika sekolah pertama kali di Amerika, kalau saya tanya kepada profesor itu saya bisa karena strukturnya saya pikir. Setelah dijawab itu saya nggak tahu apa jawabannya. Itu kan luar biasa ya. Saya akhirnya ya ampun sengsara betul ini di Amerika. Nah ini sama dengan anak-anak saya kira. Nah untuk anak-anak pedalaman gimana Mbak Butet? Dan sebelum Mbak Butet memberi penjelasan, saya lupa memberikan introduksi tadi bahwa Mbak Butet ini adalah merupakan salah satu model boneka Barbie. Dan tentu saja selamat Mbak Butet karena itu digunakan untuk peringatan Hari Wanita Internasional 8 Maret kemarin saya kira. Dan oleh karenanya mudah-mudahan ibu-ibu muda yang anak-anaknya perlu boneka Barbie, jangan lupa yang pakai kalung, baju merah, kebaya bawah hitam itulah Mbak Butet. Ya, Mbak Butet gimana pengalaman ketika jenengan Mbak Butet berada di remote area di tengah hutan, anak-anak adat kita itu ketika belajar dengan bahasa mereka, Mbak Butet? Iya, kalau selamat malam Pak. Kalau di kami biasanya kan selalu guru yang datang ke murid ya. Jadi bukan murid yang datang ke guru. Kalau di kota kan murid datang ke guru. Jadi sudah ada sistemnya.
Kalau saya datang ke Rimba, waktu itu sebetulnya nggak sengaja. Saya pakai bahasa Indonesia yang nggak ada yang ngerti. Mereka ngomong-ngomong bahasa Rimba, saya nggak ngerti. Ya mau nggak mau, karena memang saya yang datang, saya yang belajar, saya yang menyesuaikan. Dan ternyata cepat sekali. Saya kalau mengajar baca tulis, pakai bahasa Rimba itu 1-2 minggu sudah pada bisa baca semua. Jadi memang kami punya metode yang saya temukan di Rimba itu dulu, metode baca tulis dengan silabel, dengan bunyi, fonologinya orang lokal gitu. Jadi silabel ini ada 16, dan kalau kita terapkan di lokasi-lokasi lain, karena sekolah kita ada 17 sejauh ini, itu bisa berubah, ada yang 12, ada yang malah 18. Kan kalau kayak orang Rimba punya R yang kayak orang Prancis misalnya. Sementara di Papua, huruf T sama huruf S itu dianggap sama. Jadi kalau bilang tanah, dia bilang tanah. Bilang cuci, dia bilang juji. C sama J ketuker-tuker. Jadi menurut saya harus paham di situ dulu bahwa huruf itu datangnya dari barat. Ada 26. Kalau di Indonesia belum tentu sama. Itu kan huruf Arab aja nggak sama huruf Indonesia. Nah, kalau kita sudah paham di situ, baru kemudian kita jadi juga ngerti silabel itu berbeda-beda. Dan mengajar baca tulis dengan bahasa Indonesia itu, dengan lafal lokal itu susah gitu. Dan karena kita sering memaksakan, kita selalu bilang, orang Rimba bodoh, nggak bisa baca tulis, lambat, kayak gitu. Orang Papua susah gitu. Tetapi karena kita nggak pakai, istilahnya native point of view-nya lokal, fonologinya lokal, kayak gitu. Jadi setelah kita adaptasi sistem baca tulisnya dengan kosakata lokal, itu lebih cepat gitu, lebih cepat 1-2 minggu bisa. Dan kita nggak harus menguasai, benar kata Pak Ismu ya, nggak harus menguasai semuanya, karena kalau nunggu kita menguasai lama ya. Saya dulu belajar bahasa Rimba juga sambil jalan gitu. Saya catat, bikin kamus sendiri, makan apa, hutan apa, beberapa gitu ya. Tetapi ada yang lebih penting dari sekedar menguasai bahasa lokal, yaitu apresiasi terhadap cara hidup mereka, terhadap budaya mereka. Jadi kalau misalnya anak-anak datang pakai cawat, ya jangan merendahkan, misalnya jangan kita melihat itu seolah-olah sesuatu yang harus dirubah. Jadi mereka udah nggak punya kebanggaan diri gitu. Jadi percuma kita belajar mengajarkan dia bahasa ibu, tetapi kita mengajarkan dia untuk meninggalkan adatnya, karena itu nggak kita apresiasi, kan dia jadi malu, jadi orang Rimba misalnya. Dan kita harus paham konteksnya, misalnya di situ ada dewa-dewaannya seperti apa, sistem ekologinya bagaimana, cara bergaul antara bapak ibu sesama manusianya bagaimana, kayak gitu. Karena menurut saya hilangnya bahasa ibu akan menghilangkan juga lingkungan sekitarnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi istilahnya linguasida ya, dan ekosida gitu. Jadi kalau misalnya satu pepohonan dihancurkan karena pembalakan liar, maka pohon itu nama lokalnya akan hilang dari kamus mereka, dan akhirnya tidak pernah lagi terucapkan. Jadi banyak di hutan-hutan di Indonesia ini akhirnya anak-anak nggak tahu pohon itu apa gitu, dan bahkan udah nggak dipakai lagi. Jadi itu saling berkaitan. Sistem istilahnya etnobiologi ya dan taksonomi itu ternyata berkaitan dengan bahasa ibu gitu. Sekecil apapun penuturnya, itu pasti berkaitan dengan pengelolaan di lingkungannya juga gitu. Iya, saya paham ya. Karena bahasa itu kan untuk komunikasi, dan komunikasi itu kan simbol. Bahasa itu kan simbol dari apa saja yang kita lihat, dan simbol itu perlu disepakati bersama. Saya kira ya. Dan Pak Ismu, dari sisi pentingnya bahasa ibu itu, apakah UNESCO itu nggak pernah tapi diabaikan oleh negara-negara anggota mengenai pentingnya bahasa ibu untuk pembelajaran di awal, Mas? Iya, itu tadi Pak. Rasanya memang belum kayak konvensi atau belum ya. Tapi kan sebetulnya ya setiap peringatan bahasa ibu itu selalu didorong kan, itu tadi ya, dan data itu disampaikan gitu ya, bahwa banyak siswa-siswa kita, banyak siswa di dunia ini ya, bukan siswa kita kesannya nanti di Indonesia ya. Siswa di dunia itu yang 40% kan jumlah yang sangat besar, Pak, bahwa tidak punya akses kepada pendidikan yang dalam bahasa yang dia kuasai. Ya mungkin sederhananya ya negara mungkin
ya tidak punya resource tadi Pak. Misalnya tadi kayak kita ya, dianggapnya kalau kita harus mengubah semua bahan ajar, mungkin kan ya mungkin negara kita juga tidak punya luxury untuk menyediakan bahan ajar di 714 bahasa tadi kan gitu ya. Nah, tapi kan ya tadi mungkin jalan tengahnya ya bahan ajarnya toh kalau yang kelas 1 sampai kelas 3 itu tadi kan Butet mungkin Butet bisa cerita juga ya. Kalau UNESCO tadi sarannya 6 tahun ya. Tapi 6 tahun itu kan mungkin juga dipakai juga 2 tahun atau 1 tahun pertama kan di prasekolahnya ya, di TK gitu kan ya. Nah, jadi mungkin ya 3 tahun lah ya. Nanti terus mungkin juga di kelas 3 sudah bisa mulai campur dengan bahasa Indonesia karena sudah ada kemampuan bacanya sehingga kita bahasa Indonesianya sudah bisa mulai kenalkan gitu. Atau ya kalau tadi bahan ajarnya bahasa Indonesia tapi kita translate, toh bisa sebetulnya dari kelas 1 mungkin sedikit-sedikit ya karena kosakatanya nggak terlalu banyak bisa mulai campur-campur juga gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang UNESCO rasanya belum ada ya kayak rekomendasi atau konvensi yang menyatakan bahwa bahasa ibu itu penting, tetapi ya tadi melalui studi-studi dan melalui encouragement yang diberikan ya, karena studi itu menunjukkan bahwa ya tadi gap pembelajarannya jadi ada kalau kita nggak gunakan ibunya gitu Pak. Ya kayak Butet tadi cerita ya, gimana mau paham, gimana mau bisa belajar karena dia nggak ngerti ya apa yang diajarkan. Tapi kata Butet, mereka saja bisa dengan cepat baca 2-3 minggu gitulah. Mungkin kesusahan kita di beberapa daerah siswa kita membacanya susah gitu ya. Yang sering kita dengarkan Papua ya, katanya kan sering sekali joknya kan suka bilang anak SMP, anak SMA aja masih susah bacanya gitu kalau di Papua. Nah itu kan sebetulnya barangkali problemnya akarnya di sana gitu ya. Nah kalau akarnya di sana ya barangkali gurunya yang harus ngalah kayak Butet tadi, bahwa guru itu datang ke sana atau guru yang ditugaskan di sana ya berarti harus paham bahasa-bahasa lokal, dan ternyata kan tidak banyak di kelas-kelas awal terutama di mana ketika keterampilan baca itu diajarkan. Itu mungkin Pak Yanto. Ya, dan untuk Mbak Butet, ketika anak rimba diajari dengan bahasa dia lebih cepat, tapi ada nggak upaya untuk insert atau bahasa Indonesia, kosakata beberapa, padanannya apa, sehingga di situ sebetulnya terjadi bilingual teaching proses ada, walaupun to some extent itu tidak terlalu intensif gitu. Gimana? Ya kalau di kami mengajar itu harus pakai bahasa lokal, bahasa ibunya mereka, sampai mereka pintar baca tulis, baru kita mengajarkan bahasa Indonesia. Biasanya begitu. Kalaupun itu terselip, itu biasanya atas permintaan mereka ya. Misalnya kayak orang rimba ngomong hutan, kayak gitu. Terus ngomong logging, itu bahkan bahasa Inggris. Tapi kan itu penting. Jadi sering diminta mereka, bagaimana saya menulis logging misalnya. Itu kalau di kami mengajarkannya kalau sudah pintar bahasa Indonesia. Kan di negara-negara ini juga, negara-negara yang tidak berbahasa Inggris di Eropa juga kan tidak mengajarkan baca tulis pakai bahasa Inggris. Di Belanda, di Prancis, di Jerman setahu saya bahasa pengantar di sekolah-sekolah pemerintahnya, sekolah-sekolah publiknya itu pakai bahasa lokal. Jerman ya Jerman, Prancis. Nanti sudah kelas 3 diperkenalkan sedikit, 30%. Terus makanya waktu dibilang sampai kelas 6 tuh dia hitungannya pada saat kelas 6 itu sudah 70% atau 80% bahasa Inggris, 20%-nya yang bahasa lokal, sehingga pada kelas 7 bisa pakai bahasa Inggris semua gitu. Karena bahasa lokalnya sudah pintar. Kalau di kami seperti itu, Prof. Jadi belajar bahasa Indonesia kalau sudah pintar baca tulis. Jadi sekitar kelas 3 lah gitu. Ya, tapi di antara mereka kan ada curiosity ya untuk mengucapkan bahasa Indonesia karena pernah dengar sepatah-sepatah dari siapa. Karena di situ nggak ada TV ya. Kalau radio ada. Nggak juga. Nyalain radionya pakai apa? Baterainya nggak ada. Oh iya. Jadi wah luar biasa tantangannya itu. Muridnya berapa itu Mbak di situ? Bisa sih. Bisa sebenarnya kalau pakai baterai bolak-balik beli keluar atau dicas. Muridnya beda-beda ya Pak ya. Kalau yang di Rimba Jambi sebenarnya di satu waktu bisa paling cuma 10, tetapi yang involve di situ bisa sampai 70. Kalau seluruh Rimba yang pernah kita ajar ya udah 400-an. Itu hanya yang di Rimba Jambi. Tapi kita punya sekolah-sekolah lain kan di Indonesia. Sudah menjangkau 15.000 orang, Prof. Itu semua sekolah diberi label sekolah rimba gitu ya? Tidak? Enggak, beda-beda.
ada yang sekolah gunung, ada yang sekolah pulau, sekolah pesisir, sekolah asmat. Jadi tergantung, kita biasanya lihat dari topografinya sih, karena biasanya itu menggambarkan permasalahan-permasalahannya. Nah, yang bertugas di tempat yang sangat scattered itu gimana itu caranya? Siapa yang? Kita merekrut volunteer, Prof. Dan itu ternyata banyak sekali peminatnya. Kita mau cari 1-2 aja yang lamar bisa 800 orang, kayak gitu. Ternyata banyak yang mau, padahal bisa dapat apa selain pengalaman sebetulnya. Kita nggak bisa kasih apa-apa. Karena sangat banyak yang suka. Ya, karena sangat menantang. Iya. Jadi Pak Ismu, kalau itu diinisiasi dari perwakilan Indonesia untuk mengendorse itu untuk negara-negara itu bagus Pak Ismu, saya kira. Ya Pak, ya. Ya ini mungkin nanti kalau kita cari forumnya, di mana Mbak Butet bisa kita minta untuk berbagi ya, bahwa pengalaman Indonesia. Nggak tahu Butet sudah sempat belum diminta UNESCO untuk cerita bagaimana reach out unreached people gitu ya. Reach out belum ya. Mungkin kita nanti carikan forumnya ya untuk ini. Iya. Ya, tapi ini Pak Yanto diskusinya sudah agak melebar ke ini ya, jadinya ke apa? Sekolahnya Butet, sekolah rimbanya ya, sekolah hutan. Tapi bagus sekali lah, walaupun nanti bisa kita lanjutkan diskusinya topik itu khusus ya. Ya. Tadi Pak Yanto ini memperkenalkan ini, jadi saya cari tadi barusan nih Google. Jadi, tapi ternyata bonekanya nggak bisa dibeli ya, Butet mungkin bisa cerita juga ini bonekanya. Iya, katanya nggak bisa dibeli. Biar one of the kind katanya. Oke. Tapi itu kan luar biasa itu, mencatatkan orang Indonesia di Barbie itu. Ya luar biasa lah, selamat. Iya betul juga. Saya nggak menyangka sih itu Prof. Saya pikir biasa aja, tapi ternyata ya banyak orang ini apresiasinya banyak banget, saya sampai overwhelmed. Bangga juga gitu sebagai Indonesia. Dan saya senang saya berpakaian batik untuk menunjukkan multikulturalisme Indonesia. Batik mana itu? Batik Jambi, Prof. Oh, Jambi. Dan batik tulis Jambi. Yang di UNESCO itu kan definisinya batik aja kan Pak Ismu ya? Batik Indonesia Pak, batik Indonesia. Iya. Yang itu zaman saya masih di kantor dulu itu perjuangannya juga berdarah-darah itu ya. Untuk menggunakan batik. Karena debatnya dengan Malaysia masalahnya. Malaysia apa ya batik, tapi kita nggak boleh, maunya kita kan hanya batik gitu saja. Tapi kan nggak boleh sama Malaysia. Batik Indonesia ya. Harus batik Indonesia gitu. Ya oke lah. Saya kira ngomong-ngomong awal ini sudah merupakan entry point paling tidak untuk memikirkan bagaimana nasib anak-anak yang diberi tiba-tiba diajari suatu informasi yang dia tidak memahami bahasa pengantarnya, itu memang sulit. Walaupun masuk mungkin kan seperti orang bisu aja pakai bahasa tubuh gitu ya, jadi tidak efektif tentu saja. Mungkin Mbak Butet kan juga begitu mungkin, ketika kosakatanya untuk menjelaskan sesuatu itu kurang, dengan anak-anak itu kan pakai bahasa isyarat juga saya kira. Iya enggak? Iya, pakai bahasa isyarat. Cuman karena untungnya, karena saya live in di sana 24 jam, di sana sendirian, saya tidak mempraktekkan bahasa saya dengan orang lain. Jadi mereka nggak punya referensi dengar bahasa lain gitu. Walaupun dengar kalau keluar, tapi dengan begitu saya akan belajar bahasa dia lebih cepat dan mereka juga konsentrasi dengan bahasanya sendiri. Waktu saya mengajar ya saya harus pinter-pinter cari contoh ya, misalnya ngomong huruf A. Ya saya lihat apa yang kayak huruf A di sekitar, saya nggak mungkin bilang yang kayak apa, misalnya roket atau apa, ya saya lihat atap rumah adat. Apa? Apel gitu, di mana ada apel? Iya. Jadi misalnya huruf A yang kayak atap rumah adat gitu, misalnya kayak di Sodan di Sumba, sekolah kita di Sumba itu, kalau kita bilang huruf A ya kita bilang yang seperti toko Uma gitu, artinya yang atap rumah menaranya dia itu gitu. Jadi nanti pas huruf B, mereka kita cari sama-sama nih kayak apa ya huruf B gitu. Jadi dari situ sendiri sebetulnya sudah diajak untuk mencintai adatnya, memahami adatnya kayak gitu. Jadi pada saat dia belajar baca tulis, dia sedang belajar juga adatnya sendiri. Dan gurunya pun belajar. Jadi guru memang harus belajar dulu sebelum mengajar.
Nggak mungkin datang-datang mengajar, nggak akan nyambung gitu. Wah, oke lah. Wah, luar biasa ya. Biar pemirsa penasaran, informasinya kita teruskan minggu depan. Mudah-mudahan jam yang sama ini bisa Mbak Butet ya, walaupun sibuk mungkin ya untuk refreshing lah, karena kan weekend. Ya oke, begitu dulu Mbak Butet, begitu dulu Prof. Ismu. Kita ketemu minggu depan. Mari ya, selamat dan mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.